Mungkin kita di sini ingat lagi sedikit soal GDP, karena ini akan relate juga. Kita akan pakai equationnya si GDP ini. Nah, GDP ini apa? GDP itu kan kita tahu ya, dia tuh adalah gross domestic product, nilai barang dan jasa di satu perekonomian gitulah. Nah, kita ingat bahwa GDP ini ada formula dengan menggunakan expenditure approach. Itu ada formula Y sama dengan C plus I plus G plus X min M atau net export. Nah, formula ini kenapa kita gunakan? Karena nanti kita mau menganalisis saving dan investment lewat sini. Emang ada di sini ada investment dan nanti ada saving. Kita bisa lihat nanti. Nah, tapi aku mau menekankan lagi, kita di sini menggunakan GDP expenditure, penghitungan GDP dengan expenditure approach dan beberapa catatan. Yang pertama, asumsi perekonomiannya adalah perekonomian tertutup. Nah, impact-nya apa? Kalau perekonomian tertutup itu nggak akan ada ekspor impor, yang artinya di sini net ekspornya itu akan nol karena nggak ada kegiatan international trade. Nah, yang kedua, term investment di sini itu bukannya investasi yang kita dengar sebagai investasi ke saham, investasi ke obligasi, itu enggak, tapi investasi di sini seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa investasi di dalam makna di dalam equation ini adalah pembelian aset tetap atau barang modal. Jadi barang-barang yang ketika kita beli, kita tuh mengharapkan akan ada keuntungan di masa depan dari hasil penggunaan barang tersebut, gitu ya. Jadi kita udah clear bahwa investasi adalah pembelian barang-barang modal. Nah, terus apa hubungannya sama materi kita hari ini? Jadi kita di sini akan membentuk persamaan yang kita butuhkan untuk menganalisis saving dan investment di financial system dengan persamaan dari GDP tadi, gitu. Jadi ada beberapa persamaan yang akan kita gunakan. Mungkin di sini aku akan mendefinisikan dulu persamaannya apa aja. Yang pertama, ada private savings. Private saving ini adalah tabungan dari swasta, ya, tabungan swasta. Nah, itu maksudnya adalah tabungan dari orang-orang, dari masyarakat yang kelebihan dana, lantas mereka menabung, gitu. Nah, itu tuh apa sih? Maksudnya dari mana angkanya bisa kita dapatkan? Jadi kan manusia itu mendapatkan income, mereka akan menggunakan income tersebut. Tapi sebelum income itu bisa digunakan, income itu harus dikurangi dengan pajak yang mereka bayarkan. Nah, Y-T ini kan akan didapatkan income disposable. Disposable income adalah pendapatan yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat untuk mereka konsumsi. Nah, mereka kan setelah bayar pajak nih, udah nih mereka bisa konsum dengan pendapatan mereka, maka berkuranglah uang mereka untuk konsumsi. Untuk orang-orang yang memiliki kelebihan dana, maka akan ada sisa uang yang biasanya yang ya udah, kalau ada sisa berarti kan nggak digunakan untuk konsumsi. Nah, akan mereka jadikan saving. Berarti kita punya persamaan bahwa di sini kan Y, T sama C kan. Jadi kita punya bahwa Y minus T minus S sama dengan private saving, atau ini kita sama-sama apa ya? Ya, private saving lah. Ya kan? Nah, yang kedua ada public saving. Public saving itu adalah tabungan pemerintah. Jadi kan tadi kan private saving itu buat punya masyarakat, sedangkan public saving punya pemerintah. Pemerintah itu memiliki penerimaan itu berupa pajak, dan pengeluaran negara itu ya udah expenditure, government expenditure. Ya, ketika ada jarak antara penerimaan mereka dan pengeluaran mereka, artinya kan tadi pemerintah tuh memiliki sisa dana. Jadi ketika
T-nya itu atau penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya atau government expenditure-nya, maka akan ada public saving yang tersisa gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya dijadikan sebagai saving pemerintah. Yang ketiga, ada national saving. National saving itu adalah proporsi dari pendapatan nasional yang tidak digunakan untuk konsumsi oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, itu dinotasikan dengan Y minus C minus G. Jadi, aktor di perekonomian itu mereka tidak mengkonsumsi, yaitu si masyarakat dan pemerintah. Nah, ini ada catatan tambahan. Ketika T lebih besar daripada G, maka kan tadi kan penerimaannya berarti lebih besar. Artinya pemerintah tuh punya kelebihan dana dalam anggaran dan dapat dikatakan, maksudnya istilah yang biasa kita gunakan untuk kondisi ini adalah berarti pemerintah tuh sedang surplus anggaran. Nah, kebalikannya ketika penerimaannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya, berarti pemerintah tuh kekurangan dana dalam anggaran, dan dapat dikatakan atau istilah yang biasa kita sebut untuk fenomena ini, pemerintah tuh mengalami defisit anggaran dan harus dibiayai dengan utang. Mungkin yang anak-anak IPS juga pernah pelajarin ya di struktur APBN pas SMA, itu ada pos dimana ketika penerimaan dan pengeluaran si negara ini nggak sesuai atau nggak seimbang, itu ada pos untuk menyeimbangkannya. Yang ketika mereka defisit, berarti penyeimbangnya adalah pembiayaan dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, itulah si hutang itu gitu. Nah, untuk saat ini Indonesia memang menganut sejauh ini ya, menganut defisit anggaran. Jadi mereka memang sengaja mendefisitkan anggarannya untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Cuman defisit anggaran ini tidak bagus kalau misalnya dia tinggi. Jadi dalam undang-undang pun pemerintah tuh menetapkan agar si defisitnya ini tidak lebih dari 3% gitu. Dan sejauh ini sih harusnya masih aman Indonesia ini gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah pelajarin istilah-istilahnya. Sekarang kita masuk nih ke dalam persamaannya. Nah, di sini kalian bakal ngerti. Oh ya, ngerti bahwa apa sih hubungan dari GDP dengan saving ini dan gimana pengaruhnya ke economic growth kan gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya sangat ngaruh. Oh ya, sebelum itu aku mau tadi lupa jelasin bahwa national saving ini itu terdiri dari private saving ditambah public saving. Dari mana? Kan kita tahu ya, private saving ini itu adalah Y minus C minus T. Terus tambah public saving itu adalah T minus G. Nah, coba kita coret. Kita hitung gitu ya. Nah, berarti kan ini minus T plus T itu kan hilang ya. Berarti sisanya adalah Y minus C minus G, yang mana ini adalah national saving gitu. Nah, lanjut ke sini. Jadi private saving itu adalah national saving itu adalah private saving ditambah public saving, atau tabungan masyarakat ditambah tabungan pemerintah. Nah, tadi equation-nya ini. Nah, kita recall lagi nih GDP equation atau persamaan si GDP-nya itu gimana? Yang mana kita tahu melalui expenditure approach, GDP equation itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Dan kita juga tahu bahwa kita memiliki asumsi yaitu closed economy. Jadi kita asumsikan bahwa NX sama dengan 0, sehingga persamaan kita tersisa Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kita tahu kan bahwa national saving itu adalah Y minus C minus G. Berarti kita akan punya Y minus C minus G itu sama dengan investment atau
national saving itu akan sama dengan investasi. Nah, ini adalah hal yang adalah instrumen penting atau alat penting, tools penting untuk kita menganalisis sistem keuangan di closed economy. Jadi melalui persamaan ini kita memperoleh satu identitas penting di mana dalam perekonomian tertutup, saving atau national savings itu akan sama dengan investment. Nah, sebelum lanjut ke lebih jauh, kita mau lihat dulu nih definisi dari saving sama investment. Yang dimaksudkan dengan tabungan sama investasi itu apa sih? Mungkin tadi udah dijelasin juga, cuman mungkin kita lihat lagi secara definisinya itu gimana. Kalau savings itu adalah seluruh pendapatan seseorang dikurangi dengan konsumsi dan pembayaran pajak. Jadi ini sebenarnya lebih ke equation tadi by definition aja, national saving itu. Jadi pendapatan seseorang dikurangi konsumsi, dikurangi pajak, dan digunakan untuk menambah asetnya. Contohnya, mereka membeli saham atau obligasi, menabung deposito di bank. Nah, ini termasuk ke dalam aktivitas saving masyarakat. Saving gitu. Nah, untuk investment itu apa? Investment itu adalah seluruh pembelian kapital baru. Maksudnya adalah barang-barang modal yang diharapkan bisa memberikan keuntungan di masa depan. Misalnya, pembelian mesin produksi, pembangunan rumah yang untuk disewakan atau dijual, dan lain-lain. Identitas bahwa saving sama dengan investment itu belum tentu berlaku di tiap level individu, karena seseorang tuh bisa aja memiliki tingkat simpanan yang berbeda dengan tingkat investasinya. Ya kan? Jadi kayak kan kita kalau di dalam satu individu itu kan ya udah, orang tuh belum tentu mereka nabung 100.000 terus mereka kan nggak investasi juga dengan uang itu, karena ketika mereka tabungkan uangnya yang menggunakan uang itu untuk investasi itu bukan mereka, karena itu udah mereka nggak pakai gitu loh. Jadi hal ini nggak berlaku di level individu, tapi ini berlaku di tingkat negara karena tadi adanya sistem financial system atau sistem keuangan yang mana tadi mempertemukan orang-orang exactly gitu loh, orang-orang yang membutuhkan dana dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Jadi ke cancel out si dana-dana itu yang tadinya ada supply dana, terus ada demand. Ya ini ke cancel out karena jadi seimbang gitu si saving sama investmentnya, karena ya udah mereka bertemu gitu. Nah, ini berkat adanya sistem keuangan yang tadi kita pelajari, ada perbankan, ada intermediaries gitu. Sama yang market